Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur memasuki hari keempat pada 16 Januari 2025. Sejumlah siswa yang berpuasa memberikan makanannya kepada teman atau membawa pulang. Amelia Salsabila Khairunisa, siswa kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya, terbiasa menjalani ibadah puasa Senin Kamis sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat adanya program makan bergizi gratis, Amel membawa pulang makanan ini. Sayuran yang ditumis ia berikan ke teman sebangku. Sementara lauk yang digoreng akan dihangatkan di rumah dan biasanya ditambah sayuran yang dimasak ibunya. Kalau sayur mungkin saya kasih ke teman saya karena itu berkuah. Jadi kalau saya bawa pulang takutnya nanti basi. Tapi kalau ikannya seperti ayam itu saya bawa pulang karena bisa dihangatkan dari rumah. Orang tua saya justru terbantu karena biasanya saya kalau pulang di rumah itu emosi kalau nggak ada makanan. Jadi mama kan juga kerja gitu. Teman sekelas Amel bernama Zaki Ramdhani Permana Saputra juga terbiasa menjalani puasa Senin Kamis sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kini ia juga berpuasa Daud untuk menambah tirakat menjelang masuk perguruan tinggi. Karena sebelumnya Zaki tak membawa tempat makan dari rumah, makanan ini diberikan kepada temannya. Setelah membawa tempat makan, makanan ini dibawa pulang. Ya kebetulan kan baru dimulai minggu ini. Terus kebetulan minggu ini tuh mulai puasa Daudnya dari hari Selasa. Jadi saya kemarin Senin itu saya nggak makan MBG-nya. Saya kasihkan ke teman saya itu. Karena waktu itu belum bawa tepak makan. Kebetulan hari ini sudah bawa, jadi dibawa pulang. Waktu kemarin saya bilang kalau MBG-nya itu saya kasih teman saya, ya orang tua saya ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya MBG-nya nggak saya kasih teman gitu, maksudnya daripada kebuang lebih baik dibawa pulang aja. Karena mendapat makanan dari teman-temannya yang berpuasa, Wildan Rizky Zaki Sulaiman pernah menghabiskan sekitar 4 porsi makan bergizi gratis. Selain suka makan, menurutnya rasa makanan yang disajikan enak. Totalnya sekitaran 5 kalau nggak 4 gitu. Iya. Saya suka makan. Rasanya gimana MBG kok kamu habis 5? Rasanya MBG itu ini kayak lezat, gurih gitu. Saya suka sayurannya semuanya. Dari hari pertama sampai hari keempat itu saya suka semuanya. Tapi kamu di rumah sarapan? Saya kadang sarapan, kadang enggak. Sementara Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, Emi Nur Muslimah mengatakan batas aman konsumsi makanan adalah 2-3 jam setelah disajikan. Setelah dibawa pulang, tekstur, aroma, dan warna makanan harus dicek kembali. Sekiranya tak layak, makanan tidak dikonsumsi. Namun, jika masih layak, makanan disarankan dihangatkan terlebih dahulu. Pasti terutama yang sayur itu kan mesti dia tumis atau yang berkuah itu pasti yang untuk yang pertama kali untuk resiko. Kemudian kalau untuk lauk, kalau misalnya dia ditumis atau berkuah juga mungkin bisa beresiko. Tetapi kalau misalnya dia yang mungkin goreng kering mungkin dia lebih minimal ya resikonya daripada yang sudah basah itu tadi. Kemudian kalau nasi kadang kalau misalnya dia tertutup itu kan kalau misalnya tertutup juga pasti akan beresiko dia untuk basah atau mungkin lebih lunak dari aslinya, itu sebaiknya nggak usah dikonsumsi sih. Emi menambahkan daya tahan tubuh masing-masing anak berbeda. Ada yang masih baik-baik saja setelah mengkonsumsi makanan yang mendekati basi. Namun ada yang langsung sakit walau hanya makan sedikit. Penyakit yang kemungkinan muncul diantaranya diare, mual, atau muntah. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.